Mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya jawab ya, Dok ya. Ya, Ini mungkin silakan. sebelumnya terkait dengan COVID-19 ini ya, seperti yang kita ketahui sudah berlangsung beberapa bulan, dan juga dulu di awal tahun 2020, Januari dan Februari, sudah ada indikasi-indikasi nih terkait dengan wabah ini. Namun yang kita lihat di Indonesia sendiri, beberapa pejabat itu kesannya itu seperti menggampangkan gitu. Seperti halnya ada fenomena bahwasannya COVID-19 ini tidak mungkin masuk ke Indonesia karena iklimnya tropis atau dilintasi oleh garis khatulistiwa, atau kemudian karena kita sering doa kunut jadi tidak mungkin bisa masuk. Nah, ini bagaimana dokter sendiri melihat hal ini, Dok? Ya, kita ini memang ada dalam suatu komunitas yang unik ya. Dalam satu komunitas yang unik, semua hal bisa diparodikan, semua hal bisa dianggap biasa ya. Nah, hanya saja terkait dengan pernyataan-pernyataan itu kita lihat dulu apakah tujuan mereka menyampaikan hal-hal seperti itu untuk membuat suasana lebih santai agar masyarakat tidak panik. Saya kira itu satu hal ya. Tapi mestinya pernyataan-pernyataan itu ya atau tujuan dari hal yang ingin dicapai itu dikonfirmasi dengan tindakan yang serius ya, tindakan yang sesuai dengan apa yang menjadi problem dalam hal ini wabah. Kalau kita lihat kan ternyata dalam perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan ya. Ketika wabah itu benar-benar datang ya, wabah itu benar-benar sampai ke kita. Nah, ternyata kita tidak sesantai yang dibayangkan. Tuh. Masyarakat justru malah panik dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memadai ya, atau mungkin ya lebih pada banyak kasus para pengamat melihat bahwa ya banyak yang kontroversial ya. Saya kira itu. Artinya kalau misalnya kita melihat nih dari sisi Kementerian Kesehatan sendiri kan banyak tenaga kesehatan yang seharusnya mengerti nih terkait dengan hal ini gitu. Apakah memang memahami hal ini itu butuh komunikasi yang baik, atau memang dari sisi kitanya memang tidak antisipatif nih, Pak? Dari Atau memang sudah sisi dikendalikan mananya dengan baik ya? Penanganannya memang dari awal memang sudah disiapkan, atau memang dari kitanya sendiri yang terkesan kurang siap gitu, Pak? Ya, makanya seperti saya sampaikan tadi bahwa ternyata ya kesan yang ingin dibangun agar masyarakat itu terlihat santai, tidak takut, tidak panik, ya itu kan tujuan yang baik ya. Itu tidak terkonfirmasi dengan tindakan yang nyata yang membuat masyarakat itu benar-benar tidak panik. Apa sih tindakan yang membuat orang itu tidak panik? Ya tindakan yang benar-benar menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil itu layak untuk dipercaya, bahwa kebijakan ini benar-benar membuat kita itu terbebas dari wabah ini. Ini kan sebenarnya kita bisa konfirmasi dari apa yang terjadi hingga saat ini ya. Apa yang terjadi hingga saat ini untuk sekedar menemukan kasus, memeriksa atau melakukan tes massal terhadap kasus agar bisa memisahkan antara orang yang sakit dengan tidak sakit saja. Para ilmuwan, para pengamat sudah teriak-teriak menyampaikan, itu juga belum terlaksana secara maksimal, secara optimal. Oke. Nah, sampai hari ini kan kita bisa melihat data ya terkait dengan korban dari wabah ini, ada sekitar 1000-an orang yang sudah
meninggal dunia dan juga ada 3 ribuan orang yang sembuh, alhamdulillah. Nah, bagaimana Pak Dokter melihat fenomena ini? Iya, jadi ini yang terkonfirmasi positif kan, ya. Data yang terkonfirmasi positif, di mana data itu diambil dari jumlah orang yang diperiksa sampelnya. Yang hanya diperiksa ya? Iya betul. Kita belum kita belum memasukkan dengan orang-orang yang kemudian sampai meninggal dan terduga menderita kelainan yang mirip dengan COVID-19 ini, dengan COVID-19 ini, kemudian sampai akhir hidupnya tidak diperiksa. Nah itu. Nah sampai hari kemarin itu kan jumlah korban kita udah yang positif ya udah 4.000-an, 4.000 lebih ya, dengan sekitar 6% yang meninggal. Nah ini data yang sama juga secara internasional ya, seluruh dunia juga sekitar 6% tingkat kematian dengan jumlah positif 4,5 juta orang. Artinya dalam jangka waktu hanya 5 bulan itu ada 4,5 juta orang yang positif terkonfirmasi dari orang yang diperiksa. Kalau orang dari sekian miliar orang diperiksa mungkin lebih banyak lagi ya. Nah ini menunjukkan satu hal bahwa meskipun tingkat kematiannya itu 6%, tapi tingkat penyebarannya sangat cepat. Tingkat penyebaran penyakit ini sangat cepat. Nah, karena itulah apabila ini memang tidak diantisipasi dengan tepat, ini akan merugikan kita semua. Kenapa? Karena dia akan melumpuhkan fasilitas kesehatan. Nah, apa yang terjadi apabila fasilitas kesehatan itu lumpuh? Maka pelayanan terhadap masyarakat itu terganggu. Pelayanan terhadap masyarakat terganggu. Nah, orang-orang yang selama ini seharusnya ya, mendapatkan pelayanan yang optimal ya, dengan penyakit yang tidak ada hubungannya dengan COVID-19 misalnya, ya itu jadi tidak tertangani. Misalnya orang yang darah tinggi ya, hipertensi, orang yang punya kelainan saraf misalnya stroke, orang yang sakit gula, kencing manis ya, diabetes misalnya. Mereka kemudian tidak tertangani secara maksimal dan mungkin itu akan menyebabkan hal-hal yang buruk bagi mereka. Orang-orang yang terkena kanker misalnya, yang akhir-akhir ini makin banyak kasusnya, juga tidak akan tertangani dengan baik. Nah, kenapa? Karena sistem kesehatan kita lumpuh. Nah, inilah sebenarnya fokusnya semuanya ke arah COVID berarti ya? Betul. Fokusnya semuanya ke arah COVID. Pasiennya takut ke rumah sakitnya juga membatasi diri ya di dalam melakukan pelayanan. Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Kita masuk dalam lingkaran setan yang itu tentu akan merugikan kita semua. Inilah yang sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil dari bahaya COVID ini. Kalau orang melihat dari tingkat kematiannya kan sedikit. Kita punya sekian ratus juta, sekian miliar penduduk yang meninggal sekian. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika wabah ini datang, maka fasilitas kesehatan itu lumpuh. Ya. Infrastruktur kesehatan kita itu lumpuh. Apalagi kemudian apabila tenaga kesehatan sendiri ikut tertular dan menjadi korban. Nah, ini kan yang sangat kita tidak harapkan. Ya, terkait dengan wabah ini kan memang sudah memakan jutaan orang ya yang tertular di seluruh dunia. Nah, artinya sebenarnya bukan cuma Indonesia saja yang terkena, tapi juga bahkan negara-negara maju ya seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat ya, bahkan dari Tiongkoknya sendiri juga cukup banyak memakan korban ya. Nah, terkait hal ini nih, Dok, apakah kemudian apa yang kira-kira perlu kita perbaiki bersama nih terkait dengan penanganan hal ini dari
dari sistem kita nih, sistem baik dari sistem kesehatan maupun dari sistem pemerintahan misalnya yang berhubungan dengan kesehatan itu sendiri. Kan seperti yang kita lihat mungkin ada banyak juga nih negara-negara yang memang relatif lebih mementingkan sektor ekonomi dibandingkan kesehatan. Iya. Jadi penanganan wabah ini memang seharusnya memang lebih berhati-hati ya. Tidak boleh ada satu sektor yang didahulukan kemudian mengabaikan sektor yang lain, karena memang semua hal itu penting dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi itu penting, kesehatan itu penting, keamanan penting, pendidikan juga penting kan. Semua hal itu penting. Nah, karena itu dari awal memang prosedur penanganan ini harus dilakukan secara serius ya, tidak boleh dianggap santai. Nah itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi wabahnya ya, wabah ini telah menjadi pandemi. Pandemi itu maksudnya semua orang berpotensi kena, semua negara mau miskin mau kaya, kota bahkan di ujung pedesaan sekalipun itu juga sudah ada yang terkonfirmasi positif dengan kasus ini. Nah, karena itu sekali lagi penanganan terhadap wabah ini juga harus serius. Kalau kita melihat dari sisi penanganan wabah, ini sebenarnya ranahnya adalah ranah sains, ranah ilmu pengetahuan. Ilmu epidemiologi itu sebenarnya sudah sangat berkembang. Ya, sudah sangat berkembang jauh sekali bagaimana cara kita menangani wabah endemik atau pandemik seperti ini. Bahkan di negara kita pun kita sudah punya undang-undang tentang wabah, namanya undang-undang karantina kesehatan. Karantina ya. Ya betul. Tapi sampai saat ini kan undang-undang itu tidak digunakan ya. Nah, artinya apa? Perkembangan ilmu pengetahuan, ya, sains yang berbicara tentang penanganan wabah ini sebenarnya sudah sangat jauh dari cukup untuk seharusnya bisa menangani persoalan ini. Bahkan sebenarnya di zaman, kalau kita bicara Islam ya, dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi kita itu ya, ilmu dasar-dasar epidemiologi itu sudah ada penanganan tentang wabah penyakit. Kalau ada suatu wabah di suatu tempat, maka orang yang di lain tempat jangan masuk ke sana. Sebaliknya, apabila kalian mendengar suatu wabah penyakit di suatu tempat, kalian jangan ke sana, kata Nabi. Nah, 300 tahun kemudian, ilmuwan kaum muslimin, ya, Ibnu Sina kemudian meletakkan dasar-dasar karantina yang sampai saat ini kemudian berkembang dengan begitu jauh ya. Nah, seandainya ya dasar-dasar atau ilmu epidemiologi itu diterapkan sejak awal, misalnya, nah ini juga ini, sejak awal misalnya China itu ya, dari bulan Oktober mendapatkan wabah dan mengumumkan ke seluruh dunia, ya, maka mungkin wabah ini tidak akan semasif sekarang. Kemudian tentu harus diikuti dengan tindakan yang sesuai ya. Cina kemudian menutup tempat yang menjadi sumber wabah, dan negara-negara lain itu menutup hubungannya dengan Cina. Harusnya kan begitu. Andainya itu dilakukan, sebenarnya tidak perlu wabah yang merugikan kita semua seperti sekarang ini ya, ekonominya rugi, pendidikannya rugi, kesehatannya lumpuh dan seterusnya. Atau okelah kita terlambat ya. Misalnya kita mengetahui atau menduga wabah ini atau penyakit ini masuk di negeri kita bulan Januari atau Februari. Harusnya sejak saat itu dilakukan karantina. Karantina dalam artian menutup gerbang ya, lalu lintas orang yang masuk dan keluar di suatu wilayah yang menjadi tempat adanya penyakit itu.
dan orang-orang yang ada di dalam teritorial yang bersangkutan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, itulah sebenarnya prinsip karantina. Nah, karena itu kan sebenarnya saya ingin juga mengkritik ya, karena ada penggunaan istilah-istilah yang tidak tepat, misalnya lockdown ya. Lockdown itu saya penggunaan yang kurang tepat dari sisi penanganan wabah ya, karena kita memaksa semua orang untuk mengunci diri di dalam rumah, padahal kan tidak semua orang yang sakit. Seharusnya prinsip karantina itu kan sebenarnya adalah memisahkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Orang yang sakit itu dipisahkan di suatu tempat, entah itu di rumah, entah itu di suatu tempat tertentu, penampungan, dan orang-orang yang sehat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja, yang di pabrik tetap di pabrik, yang di kesehatan tetap di rumah sakit misalnya. Nah, kalau proses penanganan itu dilakukan secara secara simultan, secara sinergi, ya, melibatkan semua faktor seperti itu, maka hal-hal yang kita hadapi seperti sekarang ini tidak terjadi. Nah, ini kan kita terkesan eman-eman lah dari sisi ekonomi, tapi akhirnya kan semua hal tidak bisa kita kendalikan. Ekonominya juga malah kita tidak bisa pertahankan pertumbuhannya, tidak bisa. Kenapa? Karena telah merusak segala hal ya. Saya kira itu. Ya, nah ini menarik nih Dok, terkait tadi bahwasannya seharusnya Tiongkok itu sejak awal mengumumkan kepada seluruh dunia gitu dan juga menutup akses-akses yang berhubungan dengannya. Ini apakah memang hal ini adalah sebuah ya dalam tanda kutip kesalahan besar ya yang dilakukan oleh Tiongkok atau bagaimana Pak? Iya, memang kan dalam kebijakan kesehatan secara global kan seharusnya memang begitu. Ya, bahkan undang-undang kita yang lokal pun, ya undang-undang karantina itu juga mengharuskan bahwa apabila ada wabah di kita, di negeri kita, di negara kita ini, maka sesegera mungkin ya, ada batasan waktu kita harus melaporkan ke otoritas global dalam hal ini WHO bahwa telah terjadi wabah di sini. Nah, kalau dugaannya ya China itu kan tidak melakukan hal yang sama ya, karena diduga wabah itu kan muncul sejak bulan Oktober ya, atau mungkin setelah 2019 berarti ya? Ya betul, tetapi mereka mengumumkannya di akhir tahun 2019 kemarin atau awal 2020. Artinya telanjur virus ini menyebar ke seluruh dunia. Apalagi kan dunia ini kan telah menjadi rumah kecil sekarang ya. Semua orang bisa terhubung dengan mudah. Oke. Kalau dari WHO apakah kemudian ada sanksi Pak terkait ini? Sampai saat ini kita saya belum membaca apakah WHO itu memberikan teguran atau sikap terhadap perkara ini. Tetapi kalau kita lihat ya, memang ada banyak negara yang kemudian menuntut China terlepas terlepas bahwa itu ada isu lain di baliknya ya. Ada isu politik dan ada isu hubungan antar negara. Terlepas dari itu, tapi ada ketidakpuasan atau protes ya dari komunitas internasional terhadap apa yang dilakukan oleh China di masa-masa awal pandemi ini terjadi. Oke. Nah, kalau menghadapi wabah ini kan memang banyak juga tenaga kesehatan kita yang Muslim nih Pak. Apakah kemudian fenomena ini itu kita bisa melihatnya sebagai satu fenomena kemanusiaan saja atau kita sebagai Muslim ada sikap tertentu nih Pak terkait hal ini? Ya, tentu kalau kita ini kan mayoritas Muslim ya. Karena mayoritas Muslim, pasiennya tentu mayoritas Muslim juga. Ya, dokternya juga mayoritas Muslim dong. Gitu. Muslim. Nah, tapi sebagai seorang Muslim ya, sebagai seorang dokter, sebagai seorang Muslim juga, Islam itu kan menjadi identitas. Ya. Seharusnya menjadi identitas.
menjadi Identitas, sifat yang ya betul, menjadi sifat yang melekat terhadap kita. Ya, kita ini dokter, tapi kita itu muslim gitu. Artinya muslimnya itu yang melekat. Ya. Dokter ataupun tidaknya itu kan bisa terlepas ya. Hari ini saya jadi dokter, mungkin besok saya meninggalkan profesi ini menjadi pengusaha misalnya, kan bisa aja. Tuh. Ya. Profesi apapun, hari ini jadi buruh, mungkin besok jadi pengusaha. Ya kan? Hari ini jadi guru, mungkin besok menjadi apa misalnya. Tetapi Islam itu sesuatu yang melekat. Ya. Menjadi sifat. Ya. Yang kapanpun itu akan selalu kita bawa. Kita itu muslim. Kita orang Indonesia, tapi kita itu muslim. Nggak boleh dibalik itu. Nah itu. Nggak boleh dibalik. Nah artinya, kemusliman itu, ya, kemusliman itulah yang menjadi ciri, yang menjadi sifat yang selalu harus kita tunjukkan. Tentu terkait dengan apa? Terkait dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Islam. Itu, ya, tidak sebatas pengakuan saja. Ya, bagaimana menjadi seorang muslim itu harus benar-benar nyata, terwujud di dalam segala tingkah dan perbuatan kita, termasuk di dalamnya ketika kita menjalankan profesi ini, misalnya, tuh, profesi ini. Jadi tidak bisa karena kita menjadi dokter misalnya, menjadi seorang guru, kemudian kita melepaskan kewajiban-kewajiban dasar yang itu melekat. Itu tidak bisa. Misalnya, bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim. Baik itu dokter ataupun guru ataupun pejabat, itu harus tetap ada, harus kelihatan. Bagaimana kaidah-kaidah Islam dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu, amaliyah kita. Islam itu harus menjadi pengontrol. Islam itu harus menjadi pemimpin dalam berpikir kita. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan status kita nih sebagai seorang muslim yang juga sebagai yang sekaligus juga sebagai seorang dokter. Pak dokter ini sendiri kan juga sudah berpengalaman terkait hal ini. Nah, andai kata ada wacana-wacana yang mengatakan misalnya, oh kan kalau dalam Islam kesehatan kan gratis, terus kenapa saya kalau misalnya berobat ke dokter, kok misalnya saya bayar gitu. Nah, itu bagaimana nih sentimen-sentimen seperti ini? Jadi begini. Jadi menjadi dokter itu artinya menjalani profesi yang dibangun dari proses belajar, di mana itu semuanya murni sains, murni ilmu pengetahuan. Bagaimana menangani, menyembuhkan orang yang sakit. Pakai apa? Teknik memeriksanya seperti apa? Mendeteksi penyakitnya seperti apa? Memberikan terapi apa? Ya kan? Pelaksanaannya seperti apa? Model pendidikannya berapa lama agar bisa sampai menjadi seorang dokter misalnya. Itu murni sains. Murni sains. Tetapi apakah sains itu cukup untuk bisa mengobati orang yang sakit itu menjadi sembuh? Ternyata kan tidak. Bagaimana cara mengaplikasikan ilmu sains tadi kepada penyakit tertentu yang diidap oleh seorang manusia yang bernama pasien, ya kan gitu. Itu butuh cara pandang, gitu. Cara pandang tertentu. Bagaimana cara menerapkan ilmu itu pada objeknya? Itu butuh cara pandang. Kenapa? Karena itu terkait dengan banyak hal, ya. Terkait dengan pembiayaan, ya, terkait dengan cara pandang negara di dalam melihat orang yang sakit. Apakah orang sakit itu kewajiban negara atau kewajiban individu yang sakit semata? Kan begitu. Itu cara pandang. Kalau dalam Islam, negara itu diadakan untuk melayani umat, melayani warga, melayani manusia. Karena itu yang namanya pelayan, penggembala sebenarnya dalam bahasa syariatnya itu kan Rasulullah SAW memilih kata penggembala. Ya, penggembala itu kan kita lihat dia
berupaya sekuat mungkin untuk menjaga hewan gembalaannya, memberikan makanan dan minuman dengan makanan dan minuman yang terbaik. Supaya apa? Supaya gembalaannya sehat, supaya gembalaannya gemuk, ya, supaya gembalaannya berkualitas. Karena itu pemilihan kata penggembala itu sangat tepat sebenarnya untuk mendeskripsikan bagaimana Islam itu memandang warga, bagaimana Islam itu menempatkan cara pandang pemimpin, ya, dalam hal ini pemimpin negara, terhadap rakyat. Bagaimana rakyat itu bisa sehat, bagaimana rakyat itu bisa jauh dari penyakit, termasuk bagaimana rakyat itu bisa jauh dari wabah. Itu adalah cara pandang Islam gitu. Nah, yang spesifik, khas, yang berbeda dengan cara pandang yang lain. Ini menyangkut cara pandang. Nah, karena itu, ketika Islam punya cara pandang seperti itu, maka kesehatan itu adalah tanggung jawab negara, kewajiban negara. Karena itu, kesehatan itu harus diberikan secara cuma-cuma, diberikan tanpa pamrih kepada rakyat, sebagaimana halnya pendidikan, sebagaimana halnya sektor keamanan misalnya. Tidak boleh rakyat itu atau tidak masuk akal lah, ya, seorang penggembala meminta bayaran terhadap hewan gembalaan, kan itu hal yang tidak masuk akal. Itu kan sebenarnya gambaran. Nah, karena itu kalau ada yang memprotes, ya, kepada tenaga kesehatan, misalnya dokter, Pak Dokter, Anda kan Muslim, kan? Dalam Islam kan kesehatan gratis, loh kan Anda kasih saya bayaran, suruh saya bayar. Loh, itu tidak tepat, ya. Permintaan itu tidak tepat, karena dokter itu bukan pemimpin, dokter itu bukan negara. Dokter itu hanyalah profesi yang memiliki yang memiliki ilmu, ya, bagaimana mengobati orang yang sakit itu saja sebenarnya. Artinya memang harus ada sinkronasi dengan negara, ya, Pak? Iya, betul, bahwa dokter kita, dokter, ilmu pengetahuan, kemudian rumah sakit, kemudian apoteker, perawat, dan seterusnya, itu kan semua infrastruktur alat. Bagaimana alat itu digunakan untuk menyehatkan rakyat, ya tergantung yang menggunakan alat itu. Siapa yang menggunakan alat itu? Tentu negara. Ya, tentu negara. Negara lah yang menggunakan semua sumber daya tadi itu, memanfaatkannya, memobilisasinya, memanagenya, agar derajat kesehatan rakyat itu tercapai dengan sempurna. Itu tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab perawat, bukan tanggung jawab dokter, bukan tanggung jawab tenaga kesehatan yang lain. Oke. Nah, kalau begitu perbedaannya dengan kita nih yang hari ini hidup di dalam yang sering-sering disebut-sebut sebagai kapitalisasi kesehatan ini apa, Dok? Ya, perbedaannya adalah dari sisi cara pandang, bagaimana cara memanfaatkan. Iya, cara pandang. Nah, cara pandang itulah yang kemudian direalisasikan dalam kebijakan-kebijakan. Kalau kita melihat kan, ya, prinsip kapitalisme itu kan begini, bahwa negara itu sesedikit mungkin, sekecil mungkin ikut berperan di dalam interaksi sosial. Itu kan sebenarnya kan gitu. Prinsip kapitalisme dan liberalisme kemudian yang berkembang semakin jauh. Itu bagaimana otoritas itu hanya menjadi wasit saja. Dia menyediakan semua infrastruktur, ya, membuka kesempatan untuk terbangunnya infrastruktur, ya, dibuka kesempatan untuk bersekolah, tapi meskipun sekolahnya juga harus bayar, ya, misalnya. Tetapi bagaimana cara negara itu, bagaimana cara agar orang-orang itu mendapatkan pelayanan kesehatan orang per orang, itu bukan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara itu hanya menyediakan fasilitas, menyediakan infrastruktur, menyediakan aturan, ya, itu. Nanti masyarakatlah yang kemudian berkompetisi untuk
mendapatkan akses terhadap semua layanan. Hmm. Ini tentu berbeda dengan Islam. Islam itu memang negara didesain untuk memberikan pelayanan langsung terhadap hal-hal yang menjadi hak rakyat. Apa yang menjadi hak rakyat? Tentu kebutuhan sosial dasar. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu ada kebutuhan primer yang lain, tentu diberikan dengan mekanisme secara tidak langsung, tapi juga dalam bentuk pelayanan. Ini tentu berbeda dengan kapitalisme yang kemudian diterapkan di di mayoritas negara kita di seluruh dunia saat ini. Artinya memang sekedar menjadi fasilitator dan regulator ya. Betul. Jangan sampai negara itu terlibat langsung ya di dalam memberikan pelayanan atau aktivitas pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Nah, kalau Pak Dokter sendiri ini kan juga aktif ya di Help Syariah selaku DPP ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Dok terkait dengan organisasi ini, lalu kemudian apa sih sebenarnya peran dari organisasi ini? Apa kemudian dia ini membantu menyelesaikan problematika tertentu atau bagaimana? Ya, jadi saya review kembali bahwa kita sebagai seorang Muslim, keislaman itu melekat ya, terhadap diri kita. Artinya ada kewajiban yang sebagai seorang tenaga kesehatan, itu baik dokter, perawat, apoteker, bidan, dan apapun, itu melekat ya pada diri mereka juga seorang Muslim ya, seorang Muslim yang memiliki kewajiban yang fardiyah ya. Di situ ada kewajiban terhadap dakwah, di situ ada kewajiban untuk melakukan edukasi terhadap umat. Edukasi terhadap apa? Edukasi tentang hukum syariat, tentang bagaimana Islam itu mengatur hal-hal yang bersifat individual ataupun sosial. Nah, berangkat dari situ, ditambah dengan fakta, kita melihat bahwa umumnya komunitas orang-orang yang bergelut dalam bidang kesehatan ini, orang-orang yang habis waktunya terhadap profesi ini. Menjadi seorang dokter itu, maka otomatis dia harus merelakan hidupnya untuk profesi dedikasi ini. Berarti ya? Ya, betul. Dari pagi sampai malam, mungkin 24 jam waktu mereka itu diberikan untuk profesinya. Nah, karena itu, dengan model kerja, dengan model siklus seperti ini, tidak heran kita melihat banyak sejawat-sejawat kita sangat jauh, sangat awam terhadap nilai-nilai nilai-nilai agama yang notabene itu sebenarnya jauh lebih wajib ya, karena kewajiban itu bersifat fardiyah terhadap mereka. Disitulah kemudian kita membentuk komunitas ini, komunitas Help Syariah itu. Bagaimana kita memberikan edukasi terhadap teman-teman di profesi kesehatan dan juga umat ya, tentang nilai-nilai Islam, terutama dalam perkara-perkara kesehatan. Oke. Apakah memang hanya di lingkup satu profesi tenaga kesehatan saja, atau memang juga berkembang kepada umat secara umum, Pak? Iya, tentu kalau bicara Islam itu tidak membatasi profesi kan. Jadi, nah artinya apa yang kita lakukan ya, edukasi yang kita lakukan juga terhadap umat. Bagaimana edukasi yang dilakukan terhadap umat itu menyadarkan mereka akan hak mereka tadi ya. Jangan sampai ada orang yang mengerti ya, yang mengerti tentang haknya tadi, hak untuk mendapatkan kesehatan gratis, tahu tapi tidak mengerti kemana dia harus meminta gitu. Nah, ini kan butuh edukasi. Ya, misalnya sama dengan misalnya orang yang tadi itu orang yang sakit minta pengobatan gratis kepada dokter. Dokter. Iya.
Bisa saja dokter itu memberikan pengobatan yang gratis, ya, tapi itu sekali lagi itu akan sangat terbatas. Ya. Berapa sih kemampuan seorang individu dokter untuk mengobati 260 juta orang yang di suatu negara kita sebesar kita ini, misalnya. Nggak mungkin itu bisa dilakukan. Nah, ada orang yang mengerti haknya, tapi tidak tahu kemana hak itu untuk diminta. Nah, ini butuh edukasi. Butuh edukasi. Ya, syukur-syukur kalau semua masyarakat itu sadar dengan hak-hak yang sama, mereka meminta secara bersama-sama kepada negara agar negeri ini mau menggunakan Islam, ya, sebagai cara pandang di dalam mengurusi rakyat. Ya. Apakah memang masih berfokus kepada edukasi atau memang ada kegiatan sosial nih Pak pada masyarakat, misalnya membantu dalam hal bidang kesehatan, alat kesehatan dan lain sebagainya? Ya, itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi kita, ya. Karena profesi kita itu kan memang profesi aplikatif, ya, profesi yang secara langsung memang memberikan pelayanan. Jadi karena itu apabila ada konsen kita memang edukasi, tetapi ada fakta-fakta atau kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk memberikan pelayanan secara langsung. Meskipun tadi itu kaki dan tangan kita terbatas, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang sebisa mungkin kita lakukan. Ya, misalnya kalau ada bencana alam, ya, kita turun memberikan pelayanan secara langsung. Tentu tugas utama kami ini memberikan edukasi itu tetap dilakukan. Tapi memberikan pelayanan terhadap kesehatan pada orang-orang yang terdampak terhadap musibah juga dilakukan. Termasuk pada wabah seperti ini, ya. Ya, banyak di antara anggota kita, anggota kami itu kemudian terjun langsung, ya, di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik itu berupa bantuan yang bersifat finansial, ya, alat-alat kesehatan, atau bahkan memberikan bantuan yang tidak secara langsung itu terkait dengan kesehatan, memberikan makanan, sembako, dan seterusnya. Itu juga dilakukan. Kenapa? Karena ya kita ada dalam suatu komunitas yang sama, masyarakat, kan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat realita ya di tengah-tengah masyarakat ini, mungkin ada banyak keluhan nih terkait dengan kesehatan. Misalnya ada harga obat yang relatif mahal gitu ya. Lalu kemudian ada juga terkait yang masih hot nih Pak, terkait dengan BPJS kesehatan gitu. Nah, kita nih selaku dengan dokter muslim, tenaga kesehatan muslim, bagaimana seharusnya memandang hal ini gitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya harga obat mahal itu katanya ada suap menyuap di sini nih. Ya, kalau ya kita kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kesehatan itu kan sebenarnya hak, ya. Hak sesuatu yang menjadi hak publik, ya, hak bersama masyarakat untuk mau tidak mau itu harus dihadapkan. Nah, sementara ya cara pandang kita, ya, negara di dalam memberikan layanan itu tidak seperti yang kita harapkan dalam kaidah-kaidah pandang Islam. Nah, maka yang terjadi seperti kondisi saat ini, ya kan? Kenapa harga obat mahal misalnya? Karena kesehatan itu kan suatu investasi yang mahal. Kesehatan investasi yang mahal, butuh infrastruktur, butuh tenaga, butuh obat, butuh alat kesehatan. Nah, apabila itu semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya, karena negara tadi tidak secara langsung, ya, atau terbatas, ya, kalaupun mengadakan juga terbatas, terlibat di dalam aspek pelayanan, maka ini akan mendorong, ya, perusahaan-perusahaan atau swasta untuk melakukan kapitalisasi. Itu wajar, satu wajar.
Kenapa? Karena ini barang yang dibutuhkan. Barang yang dibutuhkan diproduksi, ya pasti tentu ada harga di dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan keluhan, seperti misalnya kemarin kemudian tarif BPJS dinaikkan, ya memang seperti itulah fakta ketika cara pandang yang diyakini oleh masyarakat dengan cara pandang yang diterapkan oleh negara berbeda. Masyarakat meyakini bahwa kesehatan itu harus murah. Kesehatan itu harus mudah didapatkan. Tapi di sisi lain, cara pandang kita tidak begitu. Ya, kalau you mau dapat layanan, Anda harus bayar. Atau setidaknya Anda bersama-sama menanggung diri kalian itu bersama dalam suatu bentuk insurans. Gitu. Subsidi silang berarti ya? Ya, subsidi silang bersama-sama membayar ya biaya kesehatan, nanggung renteng lah. Karena kalau dalam Islam kan yang mungkin diinginkan oleh mayoritas masyarakat adalah mereka kalau sakit harusnya murah, harusnya dibayar, harusnya gratis dan seterusnya. Itu yang terjadi karena cara pandang kita memang berbeda. Tentang problem yang lain yang juga kemudian sering muncul, misalnya ada kong kali kong ya, ada kong kali kong antara profesi kesehatan dalam hal ini dokter dengan obat itu atau itu akan menyebabkan harga obat itu menjadi mahal. Saya kira tidak juga ya, tidak juga seperti itu karena tentu harga obat itu ditentukan oleh pabrik, tidak ada hubungan sama sekali apakah perusahaan obat-obat atau alat kesehatan memberikan fee terhadap dokter kemudian harganya menjadi mahal, tidak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga seharusnya dipahami oleh tenaga kesehatan yang menjadi muslim. Bukan saya membenarkan yang tadi ya, bahwa ada hukum-hukum tertentu, ya, ada hukum syara yang mereka tidak boleh langgar ya, terkait dengan kejujuran terhadap profesi mereka. Jangan sampai mereka menjalankan profesi itu terpengaruh dengan iming-iming ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kebolehan mereka mendapatkan insentif atau bayaran atau dalam tanda kutip, kata bahasa kasarnya itu kan di masyarakat suap ya. Suap ya, pabrik obat terhadap tenaga kesehatan itu ada aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Mereka tidak boleh langgar. Nah, para dokter atau tenaga kesehatan ini kan bekerja di fasilitas kesehatan. Artinya mereka itu sebenarnya tenaga kerja. Mereka itu adalah karyawan atau pekerja. Tentu sebagai karyawan maka mereka tunduk kepada akad yang dibangun antara mereka dengan pemberi kerja. Kalau pemberi kerja melarang mereka untuk menerima tambahan penghasilan apapun, ya, di luar gaji ataupun honor ataupun apapun namanya pemberian pemberi kerja, maka berapapun yang diberikan oleh pihak di luar pemberi kerja, apalagi berpengaruh terhadap profesi mereka, maka mereka haram untuk menerimanya. Tuh. Ini terjadi misalnya di pegawai negeri. Pegawai negeri itu memang aturannya jelas. Kalau selama mereka berprofesi menjalankan pekerjaan atau profesi mereka sebagai tenaga kesehatan di fasilitas pemerintah, yang notabene itu mereka diberikan aturan tidak boleh menerima apapun selain gaji dan honor, maka gaji atau pemberian apapun di luar itu haram untuk mereka terima. Itu tidak akan menjadi barokah. Itu tentu berbeda
dengan fasilitas lain yang membolehkan, misalnya di fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit swasta. Karena setahu saya di rumah sakit swasta itu tidak ada yang melarang, ada juga yang tidak. Ya kalau melarang ya tidak boleh diterima. Tapi kalau misalnya itu dibolehkan, nggak ada masalah sepanjang apa yang diberikan itu tidak mempengaruhi keputusan profesi mereka, keputusan profesional yang mereka ambil di dalam menangani orang-orang yang butuh pertolongan. Misalnya memprioritaskan pasien-pasien tertentu gitu ya Pak? Iya, secara teoritis sebenarnya harusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada, karena memang dalam dunia medis itu kan memang orang semuanya sudah disumpah tidak membedakan siapapun, ya, tidak membedakan siapapun. Bahkan kalau kita melihat dari sisi tenaga medis, ini terbukti dengan diberlakukannya BPJS, ya. BPJS itu kan jujur para tenaga kesehatan itu mendapat bayaran yang sangat kecil, tapi saya melihat rata-rata teman-teman dalam profesi ini tetap profesional dan tidak membedakan apakah ini pasien BPJS atau pasien umum yang mendapatkan bayaran yang berbeda. Saya belum melihat ada indikasi ke arah itu. Ya. Saya sering mendengar nih Pak terkait dengan obat atau kemudian biaya-biaya tadi yang di luar yang seharusnya itu adalah bentuk fenomena dari pendidikan dokter itu kan mahal gitu. Nah, kemudian kalau mau balik modal cepat, nah kita harus ada cara-cara tertentu nih yang harus dilakukan gitu. Tapi di sisi lain kan para dokter juga memang sudah disumpah dokter gitu. Nah, bagaimana Bapak sendiri melihat terkait dengan fenomena ini Pak? Fenomena apa misalnya? Yang ada dokter yang kemudian melanggar sumpah dokternya itu sendiri, lalu kemudian melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Iya, kalau yang namanya dokter kan manusia juga, manusia yang tentu beragam tipe, beragam kepala, beragam pola pikir, ya, beragam emosi juga mungkin, etikanya beda-beda. Tuh, karena itu kalau kita melihat ada orang-orang tertentu, oknum tertentu dalam profesi ini yang melakukan tindakan-tindakan di luar rasa kemanusiaan, saya kira itu sebagai manusia memang kita tidak bisa pungkiri, memang yang namanya manusia pasti begitu. Ada yang iming-iming dan profesinya sebenarnya agak sulit, ya. Kalau saya melihat untuk agar orang kaya itu jangan memilih jadi dokter, profesi lain seperti misalnya menjadi seorang pengusaha. Tapi fakta bahwa ada dokter ataupun tenaga kesehatan yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, dengan menggunakan profesinya, ya, tapi itu saya kira lebih dari faktor manusianya. Di individunya, ya. Ya, secara individual. Karena kalau kita mengatakan bahwa itu terjadi secara masif, saya kira tidak. Karena itu kan hanya satu dari sekian ratus ribu orang. Itu wajar saja. Di semua profesi itu kan ada begitu. Ya, di semua profesi itu ada. Nah, tadi juga kalau misalnya kita kembalikan terkait dengan pengaturan Islam nih dalam bidang kesehatan, kita kalau misalnya kita coba baca-baca, ya, kalau misalnya kita lihat sejarah nih kekhilafan Abbasiyah yang mana kesehatan Islam jadi mercusuar dunia, itu kan kesehatan Islam sangat maju sekali nih Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat realitas saat ini, apakah memang ada kemungkinan ke arah sana nih dunia Islam menjadi bangkit di bidang kesehatannya gitu, atau memang masih akan terus-menerus dikuasai oleh para kapitalis? Jadi gini, ada satu cara pandang yang perlu diluruskan di dunia Islam atau kaum muslimin saat ini, bahwa kemajuan itu, ya, dinisbatkan kepada individu.
Itu satu hal yang keliru. Karena kemajuan itu harus dinisbatkan kepada bangsa, kepada komunitas. Islam di zaman dulu itu maju ya, bukan karena semata orang-orangnya jauh lebih pintar dari saat ini, tidak. Juga bukan berarti ilmu pengetahuan yang kemudian diklaim sebagai milik kaum kapitalis seperti ini, juga peran kaum muslimin itu tidak ada. Secara individu, ya, di zaman ini banyak orang Islam yang pakar ya dalam bidang kedokteran, pakar di dalam bidang kesehatan. Saya kasih satu contoh, ya. Orang yang paling pakar di dalam bidang transplantasi hepar itu seorang muslim saat ini, yang menjadi rujukan dunia untuk transplantasi hepar, mengganti hepar yang rusak, ya, menanam hati, ya, cangkok hati, itu adalah seorang muslim ya, di Hindia sana. Tapi kemajuan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu tidak mengatasnamakan keislamannya. Kenapa? Karena dia ada di dalam payung besar kepemimpinan dunia yang bernama kapitalis. Maka siapapun, bahkan kalau seluruh dokter yang ada di dunia saat ini semuanya muslim, ya. Tapi kemajuan itu bukan atas nama Islam. Kenapa? Karena mereka ada di dalam payung tertentu, yang payung itu bukan Islam. Nah, demikian halnya di zaman dulu. Jangan dikira orang-orang non-muslim itu juga tidak ada yang pakar, ada. Tapi kenapa kemudian Islamnya yang kemudian dianggap maju? Kenapa? Karena yang menaungi dunia saat itu, pemimpin global saat itu, yang menaungi seluruh jagat raya ini adalah Kekhilafahan Abbasiyah, di mana undang-undang, peraturan, dan ideologinya itu menggunakan Islam. Karena itu, maka kemajuan apapun yang dicapai, siapapun agama yang menemukannya, maka yang punya citra kebaikan, yang punya citra kemajuan adalah ideologi Islamnya, yang kebetulan saat itu di bawah terah ya, Kekhalifahan Abbasiyah. Begitu cara melihatnya. Nah, karena itu, jadi bukan karena orang-orang muslim saat ini jauh lebih bodoh daripada orang-orang zaman itu. Banyak kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya pakar nuklir, pakar dan seterusnya, orang muslim juga ada, orang non muslim juga ada, sama saja. Tapi orang yang ateis juga ada, ya. Tetapi apapun kemajuan yang dihasilkan oleh individu-individu tadi, maka yang dicitrakan punya nama terhadap kemajuan itu adalah kapitalisme, dalam hal ini di bawah pimpinan Amerika saat ini. Artinya memang harus ditopang oleh sistem, ideologi, dan juga negara yang mendukung ya, terkait dengan sistem Islam ini sendiri. Ya, Islam tentu, Islam itu kan seperangkat aturan, ya, yang mana aturan itu ditujukan atau subjeknya berupa individu. Ya. Seperti kita ini, maka menjadi muslimlah kita, karena kita memilih Islam ya, sebagai ideologi pribadi kita. Nah, kemudian Islam juga punya seperangkat aturan yang dibebankan pelaksanaannya itu kepada komunitas sosial. Maka muncullah ketika suatu komunitas sosial itu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ideologi mereka, ideologi sosial, sebagai aturan hidup mereka, sebagai pandangan hidup mereka, sebagai kerangka berpikir mereka. Ketika mereka menghadapi suatu masalah, maka komunitas sosial itu namanya komunitas sosial Islam atau masyarakat Islam. Demikian halnya dengan komunitas yang lebih besar. Negara misalnya. Kalau negara itu menggunakan Islam dalam aturan kenegaraannya, dalam ideologinya, dalam interaksi masyarakatnya, bagaimana cara memandang rakyat, bagaimana cara melayani rakyat, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan komunitas internasional, bagaimana menempatkan diri ya di
di dalam komunitas besar yang bernama internasional. Ketika dia menggunakan Islam, ya, maka jadilah dia menjadi negara yang berideologi Islam. Saya kira itu yang kita harapkan. Artinya ada individu Muslim, ya tentu ini tidak dipaksa pada semua orang. Kemudian komunitas kita juga menjadikan atau menerima Islam sebagai cara pandang mereka, ya. Kemudian negara juga menjadikan Islam ini sebagai ideologi dan cara pandang bagaimana berkomunikasi dengan rakyat, bagaimana dengan cara melayani rakyat dan seterusnya. Ya tentu ya kita akan sampai pada suatu kondisi di mana Allah SWT menjanjikan ya dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi kita hidup dalam suatu negeri, ya dalam suatu negeri di mana Allah Subhanahu Wa Taala menumpahkan seluruh kebaikan dan keberkahan terhadap kita. Itu tentu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan saja ini menjadi doa kita ke depan. Oke. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, apakah ada closing statement dari Pak Dokter? Iya, saya kira di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa sesungguhnya kita itu sebagai manusia yang hidup di dunia menghadapi suatu hal yang sangat besar. Yani apa? Azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih ketika dia. Semua orang ketika kita kembali ke akhirat itu kita menghadapi suatu kondisi yang sama. Ya. Kondisi di mana Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan bagaimana kita untuk bisa selamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 10, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yani apa? Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di dalamnya dengan harta dan jiwa. Artinya, tidak ada jalan bagi kita yang sebagai umat manusia, terutama bagi kaum muslimin, selain tunduk kepada keinginan dan aturan Allah SWT. Inilah yang harus kemudian kita camkan sama-sama untuk selalu mengisi hidup ini dengan ketundukan terhadap hukum-hukum Allah SWT dalam segala hal, termasuk dalam perkara yang menyangkut pelayanan kesehatan, penanganan terhadap wabah, penanganan ekonomi dan seterusnya. Demikianlah semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Oke. Baik, terima kasih kepada Dr. Syahrudin yang telah memberikan materinya dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Saya rasa cukup sampai sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman yang juga sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan terkait dengan permasalahan ini. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.